Baiklah, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran berbasis proyek dalam pembelajaran atletik. Yang pertama ada pengertian. Pembelajaran berbasis proyek merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu Project Based Learning. Pembelajaran berbasis proyek merupakan strategi pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan paham pembelajaran konstruktivis yang menurut peserta didik menyusun sendiri pengetahuannya. Pembelajaran berbasis proyek mampu menghubungkan muatan akademik dengan konteks dunia nyata. Dalam pembelajaran berbasis proyek, menjadikan pembelajaran lebih bermakna. Hal ini dikarenakan model pembelajaran ini mengembangkan proses inquiry dan peserta didik diberi kesempatan untuk belajar dari dunia nyata, sehingga pengetahuan akan lebih lama diingat oleh peserta didik dan bersifat permanen. Berdasarkan pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran berbasis proyek adalah model pembelajaran yang sistematis dengan menggunakan proyek sebagai inti pembelajarannya. Yang kedua ada karakteristik pembelajaran berbasis proyek. Menurut Stripling dalam seni menyatakan bahwa model pembelajaran berbasis proyek memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama ada mengarahkan peserta didik untuk menginventasi ide dan pernyataan penting terkait dengan kebutuhan dan minat peserta didik. Kemudian berpusat pada peserta didik dengan membuat produk dan melakukan presentasi secara mandiri. Dan menggunakan keterampilan berpikir kreatif, kritis, dan mencari informasi untuk melakukan investigasi, menarik kesimpulan, dan menghasilkan produk. Dan yang terakhir ada terkait dengan permasalahan dan isu dunia nyata yang autentik. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan model pembelajaran berbasis proyek. Kelebihan pembelajaran berbasis proyek adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Kemudian meningkatkan kerjasama antara guru dan peserta didik. Meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengelola sumber belajar. Dan sedangkan kekurangannya ialah yang pertama, yaitu membutuhkan banyak waktu, dana, media, dan sumber belajar. Yang kedua, dikhawatirkan peserta didik hanya menguasai satu materi pembelajaran. Dan kondisi kelas sulit dikontrol karena adanya kebebasan peserta didik dalam melaksanakan proyek. Kemudian yang keempat ada implementasi model pembelajaran berbasis proyek dalam pembelajaran atletik. Langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek dalam pembelajaran atletik adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengajukan pernyataan dasar. Kemudian membuat perencanaan aturan model pembelajaran berbasis masalah dalam pembelajaran atletik. Yang pertama, pengertian pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran berbasis masalah adalah pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik dengan menggunakan permasalahan dunia nyata sebagai dasar pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan memecahkan masalah. 2. Karakteristik pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama, dalam pembelajaran berbasis masalah, peserta didik diharapkan tidak hanya mendengarkan, melihat, mencatat, dan menghafal materi pembelajaran, tetapi peserta didik berpikir kritis, berkomunikasi, mencari pengolahan data, serta menyimpulkan. Yang kedua, aktivitas pembelajaran diarahkan untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga, pemecahan masalah menggunakan pendekatan berpikir secara ilmiah, sistematis, dan empiris. 3. Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran berbasis masalah. 1. Kelebihan. Yang pertama, mendorong kerjasama peserta didik dalam menyelesaikan tugas. Yang kedua, pemecahan masalah dapat mengembangkan kemampuan peserta didik untuk berpikir kritis dan mengembangkan kemampuan mereka untuk menyesuaikan dengan pengetahuan baru. Yang ketiga, membantu peserta didik menjadi pembelajar yang mandiri. Yang kedua, kekurangan. Yang pertama, jika peserta didik tidak mempunyai minat belajar, maka akan sulit untuk dilaksanakan. Yang kedua, membutuhkan banyak waktu, dana,
media, dan sumber belajar. 4. Implementasi model pembelajaran berbasis masalah dalam pembelajaran atletik. Yang pertama, menetapkan tujuan dan pembelajaran. Yang kedua, menentukan aturan. Yang ketiga, merancang situasi masalah. Yang keempat, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Yang kelima, membantu penyelidikan mandiri dan kelompok. Yang keenam, analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah. Saya akan menjelaskan bagian yang C, model pembelajaran inquiry dalam pembelajaran atletik. Yang pertama, pengertian dari pembelajaran inquiry. Inquiry dalam bahasa Inggris, inquiry berarti pertanyaan, pemeriksaan atau penyediaan. Menurut Sanjaya 2006.87, pembelajaran inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang merupakan pada proses berpikir analitis untuk mencari, menampakkan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Pembelajaran inquiry adalah proses pembelajaran yang didasarkan pada pencapaian dan menemukan melalui proses berpikir secara sistematis. Itu pengertian dari inquiry. Yang kedua, karakteristik pembelajaran inquiry. Pembelajaran inquiry adalah sebagai berikut. Yang pertama, yang A, pembelajaran inquiry menekankan pada aktivitas peserta didik secara maksimal untuk mencari dan menemukan dalam proses pembelajaran. Peserta didik tidak hanya berperan sebagai penerima materi atau pembelajaran melalui penjelasan secara verbal, tetapi mereka berperan untuk menemukan sendiri inti dari materi pelajaran itu. Yang B, seluruh aktivitas peserta didik diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri dari suatu yang dipertanyakan, sehingga diharapkan dapat menemukan sikap percaya dirinya. Yang ketiga, yaitu yang C, tujuan dari pembelajaran inquiry ini adalah mengembangkan kemampuan berpikir sistematis, logis, dan kritis atau mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses mental. Saya akan melanjutkan materi dari saudara Ropi, yaitu yang ketiga, kelebihan dan kekurangan model pembelajaran inquiry. Setiap model pembelajaran mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kelebihan dari pembelajaran inquiry adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu pembelajaran inquiry menerapkan pada pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor secara seimbang, sehingga pembelajaran inquiry dianggap lebih bermakna. Yang kedua, yaitu pembelajaran inquiry memberikan ruang kepada peserta didik untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. Yang ketiga, dapat melayani kebutuhan peserta didik yang memiliki kemampuan di atas rata-rata, sehingga tidak akan terhambat oleh peserta didik yang mempunyai kemampuan belajar lebih rendah. Sedangkan kekurangan dari pembelajaran inquiry adalah sebagai berikut. Yang pertama, sulit mengendalikan waktu belajar, kegiatan serta keberhasilan peserta didik. Yang kedua, yaitu sulit merencanakan pembelajaran karena terbentur dengan kebiasaan peserta didik dalam belajar. Dan selanjutnya, yang keempat, implementasi model pembelajaran inquiry dalam pembelajaran atletik. Yang pertama, mengajukan pertanyaan dan permasalahan. Yang kedua, merumuskan hipotensi. Yang ketiga, mengumpulkan data. Dan yang keempat, analisis data. Dan yang kelima,
membuat kesimpulan. D. Modal pembelajaran kooperatif dalam pembelajaran atletik. Adapun pengertian pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif adalah bentuk kegiatan pembelajaran dengan cara peserta didik belajar dan bekerja dalam cara kolaboratif yang terdiri 4 sampai 6. Adapun karakteristik pembelajaran kooperatif. A. Peserta didik bekerja dalam kelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran. Semua anggota kelompok harus saling bekerja sama untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kelompok terdiri dari peserta didik yang berprestasi rendah, sedang, dan tinggi. Jika kemungkinan kelompok terdiri dari campuran ras, suku, budaya, dan gender terhadap individu maupun kelompok. Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran kooperatif. Kelebihan model pembelajaran kooperatif. A. Membantu peserta didik untuk menghargai orang lain dan menyadari segala keterbatasannya serta B. Menciptakan hubungan yang harmonis dan bersahabat antara peserta didik dan guru. C. Mengembangkan kemampuan peserta didik dalam mengungkapkan ide secara verbal dan membandingkan dengan Sedangkan kekurangan model pembelajaran kooperatif. A. Membutuhkan waktu, sarana, dan prasarana yang menandai. B. Saat diskusi terkadang didominasi oleh salah satu peserta didik sehingga yang lain menjadi pasif. C. Peserta didik yang mempunyai prestasi tinggi akan merasa terhambat oleh peserta didik yang mempunyai prestasi rendah. Model pembelajaran kooperatif dalam pembelajaran atletik. Perangkat pembelajaran yang menentukan topik. C. Menyiapkan tujuan pembelajaran dan motivasi peserta didik. D. Bentuk kelompok kooperatif yang menentukan skor awal. F. Duduk atau kerja kelompok. G. Membimbing kelompok bekerja dan belajar. E. Evaluasi. D. Memberikan penghargaan. Saya di sini akan melanjutkan hasil diskusi dari kelompok 2 tentang mode pembelajaran atletik. Di sini saya akan menyampaikan rangkuman dari hasil makalah kami tadi. Rangkumannya yaitu, pembelajaran berbasis proyek adalah model pembelajaran yang sistematis dengan menggunakan proyek sebagai inti pembelajarannya. Berfokus pada kreativitas berpikir, pemecahan masalah, dan interaksi antara peserta didik dengan teman sebaya untuk menciptakan dan menggunakan pengetahuan baru. Pembelajaran berbasis masalah adalah pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik dengan menggunakan permasalahan dunia nyata sebagai dasar pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan memecahkan masalah. Pembelajaran inquiry adalah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik yang berupaya menanamkan pemikiran analitis dan sistematis untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang ada. Pembelajaran kooperatif adalah rangkaian aktivitas peserta didik dalam kelompok-kelompok yang heterogen untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Adapun kesimpulan dari makalah kami yaitu sebagai berikut, yaitu beberapa model pembelajaran yang diterapkan dalam proses pembelajaran atletik diantaranya adalah 1. Pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. 2. Pembelajaran berdasarkan masalah atau problem based interaction. 3. Pembelajaran inquiry atau inquiry learning. Dan pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Setiap model pembelajaran mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oleh sebab itu, guru pendidikan jasmani harus mampu memilih model pembelajaran yang paling baik dan tepat untuk menyajikan materi pembelajaran. Model pembelajaran yang dipilih dalam pembelajaran atletik harus berpusat pada peserta didik. Demikianlah hasil diskusi dari kelompok 2 tentang mode pembelajaran atletik. Bagi teman-teman atau saudara-saudara yang ada yang ditanyakan tentang makalah kami, silahkan menulisnya di kolom komentar atau secara langsung.
di diskusi kelas nanti. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.